Oke, so sekarang kita akan ngebahas soal UASnya tuh kayak gimana sih seperti itu. Oke, so untuk yang tes ini kita kan seperti yang kita tahu gitu ya, kita udah jelasin soal simple present tense ya contohnya. Jadi simple present tense itu untuk rutinitas, fakta, dan ininya itu pakai subjek plus verb 1. Nah, subjek plus verb 1 ini nanti verb satunya itu harus ditambahin s atau is tergantung subjeknya. Kalau subjeknya he, she, it, maka dia harus ditambahin s atau is. Lalu selain itu kita juga belajar soal present continuous yang atau kegiatan yang sedang dilakukan itu contohnya subjek ini ada rumusnya. Rumusnya adalah subjek plus to be plus verb ing. Jadi misalnya lagi main banget itu berarti sekarang lagi main tuh he is playing gitu ya. Jadi ini untuk sesuatu yang sedang dilakukan. Oke, selanjutnya ada simple past tense. Simple past tense itu ya untuk menyatakan sesuatu yang sudah terjadi ya. Jadi yang sudah tidak terjadi lagi sekarang dan terjadi di masa lampau. Nah, rumusnya adalah subjek plus verb 2. Jadi verb 2 atau bentuk lampau. Nah, bagaimana membuat verb 1 jadi verb 2 bisa dipakai ed atau beberapa ada yang nggak bisa ditambah ed tapi mostly atau sebagian besar sih bisa dipakai ad. Jadi untuk membuat itu menjadi lampau, play itu harus ditambahin ed. Seperti itu. Lalu kita ada future. Future itu dibagi dua, ada will, imajinasi, dan be going to. Ini yang kemarin udah kita exercise sedikit ya. Jadi lumayan lah, pasti kalau misalnya yang will dan be going to ya nggak blank-blank banget. Oke, wait. So, hari ini kita akan exercise seperti apa sih nanti akan ada di UAS-nya gitu ya, sebentar. Nah, ini yang pertama. Yang pertama ada seperti ini. Jadi nanti kalian harus memilih, ini adalah sebuah bentuk dari simple present tense. Nah, tinggal kalian pilih aja sebetulnya apakah dia butuh ditambahin s atau tidak. Sekali lagi, keputusan untuk dalam simple present tense, verb-nya ditambahin s atau tidak itu berdasarkan dari subjeknya. Kalau memang subjeknya itu adalah he, she, it, atau diganti menjadi he, she, it, misalnya nama orang nih, misalnya Nanik, Nanik itu kan berarti she lah ya. Atau Ujang, Ujang itu berarti he, berarti dia harus pakai s gitu. Jadi memang ditentukannya dari ini. Jadi kalian cuma menentukan yang mana nih yang harusnya dipakai dalam konteks kalimat ini. Oke, we will go in person ya, seperti biasa. Nawal, are you there? Yes, ma'am. Oke, Nawal silakan baca kira-kira apa, yuk. Yang mana, ma'am? Nih. She plays ya, terus ball every afternoon. Oke, kira-kira di sini yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang plays. Kenapa? Karena si. Karena si. Oke, Davina silakan. Yes, ma'am. Yuk baca. My parents live atau lives in Bogor. Kira-kira yang mana? Yang kedua ya. Yang ini yang pakai S? Iya. Oke. Yang lain kira-kira dia bener nggak? Yang S apa yang nggak pakai Yang S? live, ma'am. Kenapa? Soalnya kan we atau they ya? Iya. They. Kalau they berarti itu termasuk he, she, it nggak? Bukan. Jadi pakai yang i? Yang live. Live. Oke. Oke, Alfa, silakan. Ya, ma'am. Yuk. Ujang listen to the radio in the morning. Oke, yang mana ini? Yang pakai S atau enggak? Yang S. Kenapa? Dia termasuk he. Termasuk it. Ujang itu termasuk he. Ya. Oke. Zahwana Adnan
Yuk. Iya, Mem. Hmm. We eat egg for breakfast every morning. Kenapa? Kenapa? Yang yang nggak pakai S Kenapa? karena dia we subjeknya bukan he, she, it. Oke, good. Naufal, silakan last one. My dog bark at night. Nggak Ya. pakai S, Mem. Nggak pakai S. Kenapa nggak pakai S? Soalnya itunya my dog, bukan My bukan dog. he, she, it. Oke. Oke, sebetulnya my dog itu digantinya adalah it ya. Sama kayak ini. Sama kayak kamu misalnya nunjuk buku gitu. Jadi kalau binatang itu dia digantinya it. Jadi kalau misalnya digantinya it, jadinya harus pakai gimana? Naufal. Pakai S, Mem. Pakai S. Berarti ini yang ini. Barks. Sampai sini jelas, yang ini jelas ya. Nanti gimana kalian cara milihnya itu nanti ada di Google Form. Tapi intinya salah satu bentuknya seperti ini. Sampai sini jelas? Jelas, Mem. Oke. Oke, yang ini sebetulnya nggak terlalu, ini udah pernah kemarin ya, jadi nggak terlalu sulit seharusnya ya. Hafila, silakan. Rina graduated in March. After that, she began work at an electronic. Rina graduated. Sorry. Kurang. Oke. Sorry. Yuk. Rina graduated Mm-mm. in March. Berarti be going to ya, Mem. Oke, yang ini? After that, she began work at electronic firm. Itu will. Kenapa? Belum tentu. Belum tentu. Yang tentu yang mana dari dua kasus ini? Kemungkinannya Rina graduate in March lebih besar. Jadi pakainya be going to. Oke, jadi Rina Be going to. apa? B-nya dari Rina apa? Oh, Rina is going to Ya. graduate Ya. in March. Oke, yang ini? She Hmm? will Hmm? begin Hmm? work at an electronic firm. Oke, betul. Terima kasih. Selanjutnya Jambo, silakan. Nada. Jambo nada. Nggak ada. Silakan Karina. Iya, Mem. Yuk, yang ini. Gita be at the meeting tomorrow. I Ya. think Raisa. Ya. Jadi yang mana? Yang datang Gita apa Raisa? Raisa. Raisa yang pasti datang. Oh, ini Gita. Kenapa Gita? Dia meeting besok. Oke, kalau Raisa datang nggak? Datang juga. Apa yang membedakan datangnya Gita dan datangnya Raisa? Karena ada Kalau Raisa datang karena ada Gita. ya, atau karena ada gini, ada ini. Nanti kalau kalian ada kayak gini nih, I think itu dia. Kalau I think itu bahasa Indonesia itu kayak gini, kayaknya gitu. I think, terus nanti misalnya kayak ada maybe kayak gitu-gitu. Nah berarti itu belum yakin gitu. Makanya kalau I think tuh kayak kayaknya dia datang deh gitu. Jadi yang mana yang pakai be going tuh? Yang Gita. Gita. Jadi ini gimana? Gita, be-nya apa tuh be-nya? Be going. Enggak, kalau Gita be-nya apa? To be-nya apa? Gita pasangannya apa? Is, MR? Is. Gita is Going. Going to verbnya? Ini verbnya belum. To be Ya. at the meeting tomorrow. Oke, kalau yang ini? I think Raisa come. I Apa? think Raisa will come to. Ya. Oke, betul. Selanjutnya Nur Laila. Oke. Nur Laila? Yang nomor 8, Mem. Yap. Probably itu maybe ya. Maybe. Yuk, silakan.
Can you give Eddie a message for me? Be sure. I see maybe him at the meeting this evening. Jadi pakai apa? Be going to apa will? Going to. Jadi si Eddie pasti datang. Iya. Oke. Kalau ini apa nih artinya? Yang mana, Mem? Nih. Mungkin. Mungkin. Jadi dia datang apa enggak? Kemungkinan datang. Kemungkinan datang, pasti datang apa enggak? Kayaknya datang. Kayaknya datang. Datang Kayaknya ya? datang. Kayaknya datang enggak kira-kira? Belum tentu sih. Belum tentu. Enggak sih kayaknya. Aduh gimana ya? Iya benar. Jadi kalau misalnya ada keraguan-raguan gitu ya. Kayaknya itu kalau ada kata kayaknya itu kan berarti ya enggak punya, ya udah datang enggak kan gitu ya. Jadi itu yang membedakan sebenarnya. Kalau be going to tuh pokoknya udah yakin gitu. Jadi sebenarnya ini pakai apa? Si ya, Mem ya. Pakai ya si verbnya. Jadi dia pakai will apa be going to? Going to. Pakai going to. Going to berarti udah pasti datang. Iya. Udah pasti datang apa belum tentu datang? Pasti deh, pasti. Pasti datang. Tapi maybe gimana dong? Enggak deh, Mem, enggak jadi datang. Jadi dia pakai be going to apa pakai will? Pakai will. Oke, jadi I will verbnya apa? I will. Verbnya ini nih, apa? I will. Ini verbnya apa? Verbnya? See him at the meeting this evening. Oke. Sudah, ini yang lain sama sih kayak yang kemarin-kemarin ya. Nah, oke. Yang selanjutnya adalah kalian milih antara itu dia simple present tense atau past tense. Kalau jadi ini tuh akan jadi simple past tense atau akan jadi simple present tense. Oke, Rizky Gimnastiar, silakan ini apa? Baca. Yuk. They visit blank Banten 2 years ago. Berarti masih atau gimana? Sudah lampau. Sudah lampau. Berarti yang harus diubah adalah Visit. Jadi Visit pakai ed. Jadi Visit. Visited. Ya. Oke. Ini artinya udah selesai apa belum? Udah nggak lagi ya? Udah. Jadi kalau misalnya nanti kamu lihat ada yang ago, oke, last or yesterday, last night, last week itu dia pasti udah terjadi. Nah kalau udah terjadi dia harus jadi verb 2. Dia pilihannya antara ditambahin ed atau seperti ini. Akan berubah jadi bentuk yang lain. Sejaratul aini, nih yang ini. Jadi ini pilih ya antara dia jadi simple present. Yes, ma'am. Ya, dia antara jadi simple present tense atau jadi simple present tense itu yang rutinitas, fakta, atau dia jadi simple past tense. Silakan. Aini. Nomor berapa, ma'am? Ini Nomor berapa, ma'am? 12. Oke, ma'am, bentar, ma'am. Sini. Ya. My mother always come bla 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 home at 5 o'clock. Ya, ini apa nih? Ini dia simple present tense apa simple past tense? Simple. Apa? Past tense. Past tense, berarti udah terjadi. Iya. Oke. Yang lain gimana? Dia simple present tense apa simple past tense? Present tense deh, ma'am. Present tense. Kenapa present tense? Karena ada all. Kegiatan berulang-ulang. Ya, ada always. Berarti dia harus jadi verb 2 apa jadi verb 1 aja? Verb 2. Jadi verb 2, jadi harus sudah terjadi.
Iya. Maksudnya udah terjadi harus dirubah jadi verb 2 atau dia tetap jadi verb 1? Jadi verb 2. Jadi verb 2. Yang lain, menurut yang lain gimana? Verb 1 bukan ma'am. Verb 1. Jadi harusnya my mother always Come. come. Pakai S atau enggak? Enggak. 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 Enggak pakai S? Enggak, ma'am. Nah, yang lain pakai S atau enggak? Oke. Kenapa pakai? Pakai D, ma'am. Pakai D memang. Oke, kenapa pakai? Karena my mother itu pasti jadi she ya. Si. Oke. Selanjutnya Sutia, Ya, ma'am. silakan. We play blank 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 volleyball yesterday. Ya, jadi apa nih? We play it ya, ma'am. Volleyball. Oke. Kenapa we play it? Karena simple past tense. Oke, sudah terjadi ya. Oke, Nawal silakan. Yes, ma'am. Ya, silakan. Risa won the match last week. Kenapa won? Karena ada last. Ya, ada last week, berarti dia verb 2. Win bukan jadi winned, tapi saya udah kasih tahu di sini kalau win misalnya kamu butuh jadi apa? Jadi past tense, dia berubah jadi won. Jadi ini Pak, jadi won. Oke. Sorry ya, lagi ada pengumuman RT. Davina, silakan. Davina, yuk. Ya, ma'am. Ya. He often help her mother at home. Oke. Jadi ini apa? Itu simple present tense ya. Oke, jadi Help. She often always help her pakai mother S, at home. pakai S apa enggak? Pakai. Oke, good. Oke, guys, jadi itu ya, gampang ya. Tinggal nanti di ini aja. Tetapi yang satu hal yang harus kalian tahu, ketika dia berubah atau diharuskan berubah menjadi past tense, kalian gak usah bingung gitu ya. Pokoknya kalau misalnya dia nggak kalau kamu butuh berubah jadi verb 2, ketika dia bukan regular gitu yang ditambahin id, pasti saya kasih ininya verb 2-nya yang tidak irregular. Oke, nah ini yang terakhir, ini adalah kalian itu akan diminta untuk mengubah bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia sesuai dengan tensesnya. Jadi ini sih sebenarnya supaya kalian tahu konteksnya gitu ya, bahwa ini tuh seperti ini. Gitu. Tenses apa yang tepat digunakan. Oke, silakan Aufa. Ya, ma'am. Yuk. Gimana nih yang satu? Jadi bahasa Inggrisnya apa? Rita sudah menyelesaikan, coba apa? Halo, Aufa? Ya, ma'am. Yuk. Rita. Gimana, Aufa? Rita? Bentar, ma'am. Ya. Rita sudah menyelesaikan finish ya homework. Oke, mau langsung Rita finish gini, apa ada yang kurang? Homework lah ya, anggaplah ya homework. Terus tadi malam itu Last night. Bener gini, Aufa? Ada yang kurang? Apa sudah? Ada. Apa?
Yang kurang adalah ininya diapain? Diubah ke verb 2. Betul. Jadinya ditambahin atau gimana? Ditambahin. Ditambahin apa? Ed. Good. Seperti ini ya. Oke, sekarang Nur Laila. Ini aja. Yuk. Yang nomor Ya. 2. Ya enggak, yang nomor 3 aja. Oh, nomor 3. Ya, nomor 3, nomor 2 soalnya saya nggak include itu simple apa? Present continuous nggak usah. Nanti ini aja. Gimana nih? Ini udah terjadi apa belum? Belum. Belum terjadi. Jadi kalau misalnya future pilihannya 2 ya. Iya. Be going to atau will. Kira-kira ini termasuk be going to apa will? Going to. Going to. Oke. Silakan. Mau dimulai dari belakang boleh, I going to. I am. Oh ya, I am going to office. I am going to. Verbnya belum. Oh iya. I am going to. Apa verbnya? When. Go. Nih. Oh, go. Go. Kan verb 1. Go. To mana? To office. Ya. At jam berapa? 8 a.m. Tomorrow. Ya. Ya. Tomorrow. Oke, selanjutnya. Oke, ya. Zahwana Adnan, silakan. Ya, Mem. Yuk. Yang mana, Mem? Nih, nomor 5. Nomor 5. Yap. Menurut kamu ini udah pergi belum ke Jogja? Belum. Nah, berarti kan future ya? Iya. Kemungkinannya 2. Dia Pakai pasti yang berangkat apa will atau be going to? Kira-kira ini? pakai yang will. Oke, jadi apa? I think. I will. Think, oke. I think. I will apa? Verbnya nih, tinggalan. I will. Visited. I will visit, cukup. I will visit apa? Yogyakarta. Kapan? Next week. Next week. Oke. Oke, satu lagi ya. Selanjutnya Karina, silakan Karina. Karina? Iya, Mem. Oke. Nih, bulan depan berarti simple, berarti apa dia? Next month. Ya, oke, next month. Santi akan kerja apa? Will. Kalau dia dibilang udah diterima, kalau udah diterima bakal kerja apa enggak? Udah. Iya kan udah diterima ceritanya kan, cuma belum kerja, baru mau kerja. Jadi udah pasti. Jadi pakai be going to apa pakai will? Be going. Oke, Santi pasangannya, be-nya? Santi is. Ya, betul. Is going to work. Toko buku. In toko buku. Nggak apa-apa. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi meskipun kalau kalian lihat di atas di sini itu ada 4, ada ini, ada simple present, continuous, past tense, lalu ada future yang ini 2 ini. Tetapi nanti untuk yang tadi yang yang
terjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu saya tidak akan mengeluarkan yang ini, yang present continuous, yang verb ing itu, karena belum cukup sebetulnya exercise-nya. Seperti itu ya. Jadi kalian ingat-ingat, kalau misalnya ada always itu berarti dia jadi masuk simple present tense. Terus kalau ada misalnya last week, last month, yesterday, itu berarti dia pakai past tense. Terus future itu kayak misalnya next week, tomorrow, dan kamu harus pastikan juga mana yang yakin, mana yang enggak gitu. Nanti yakin atau tidaknya itu saya akan buat se-vivid mungkin atau sejelas mungkin gitu. Jadi kalian nggak punya pokoknya kalau misalnya ada tulisan I think itu, maybe gitu, itu berarti dia masuk will. Karena kalau I think itu adalah pemacu keraguan-raguan, sebetulnya seperti itu. Nanti kalau misalnya ada maybe juga itu sama, berarti dia pakainya will gitu, tidak pakai be going itu. Itu gampangnya begitu. Oke.